Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kuliah elektronika daya yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang rangkaian penyearah daya. Sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa dulu menurut agama kita. Bagi yang beragama Islam, kita membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebagaimana biasanya kita mulai dengan biodata singkat. Untuk saya di sini ya, mulai dari nama ini sudah saya tuliskan, terus tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan sampai dengan kontak ya. Nanti ini sebagai referensi kalau Anda nanti membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Untuk buku referensi di sini saya menggunakan buku yang berjudul Aplikasi Elektronika Daya pada Sistem Tenaga Listrik. Penulisnya adalah saya sendiri. Ini sudah saya terbitkan bukunya di UNY Press. Isinya apa? Yaitu tentang seluk-beluk elektronika daya dan aplikasinya pada sistem tenaga listrik. Nah, buku ini dapat Anda dapatkan di UNY Press atau juga Anda bisa dapatkan dengan mendownload di e-learning UNY ACID dengan alamat di Bismart. Jadi silakan Anda ketik kata Bismart UNY, insya Allah nanti Anda akan mendapatkan alamat ini dan Anda bisa masuk ke dalamnya dan Anda bisa mendownload seluruh materi yang saya berikan pada kuliah ini, mulai dari buku, modul presentasi, ya, maupun soal-soal latihan dan lain sebagainya. Nah, sebagai pendahuluan, sebelum kita membahas tentang materi yang lebih mendetail tentang penyearah daya, kita awali dengan pendahuluan dulu. Ya, ini adalah contoh aplikasi rangkaian penyearah daya. Saya kira dengan melihat gambar ini Anda sudah tahu, ini adalah rangkaian charger untuk laptop. Ya. Ini adalah rangkaian untuk catu daya pada berbagai macam peralatan elektronika yang membutuhkan catu daya DC. Jadi pada kehidupan sehari-hari, baik di rumah tangga, di dunia kerja, di kantor, maupun di industri, kita itu selalu berhubungan dengan bermacam-macam sumber listrik. Nah, seperti kita ketahui, listrik itu ada dua bentuk. Yang pertama ada listrik dalam bentuk AC atau alternating current. Yang kedua adalah dalam bentuk DC atau direct current. Pada umumnya di Indonesia itu sumber listrik yang disediakan oleh PLN itu adalah jenis listrik AC. Sedangkan banyak peralatan seperti contohnya adalah laptop, HP, televisi, audio, ya, dan peralatan-peralatan elektronik lainnya itu membutuhkan listrik DC. Sehingga peralatan-peralatan listrik ini perlu rangkaian atau alat yang digunakan untuk mengkonversi dari listrik AC menjadi listrik DC. Nah, sehingga bicara tentang konversi dari listrik AC menjadi DC, yang pertama kali kita bahas adalah rangkaian yang disebut sebagai penyearah atau dalam bahasa Inggrisnya adalah rectifier. Apa itu yang dimaksud dengan rangkaian penyearah atau rectifier? Yaitu adalah suatu rangkaian elektronika. Kalau kita bicara untuk peralatan listrik yang berdaya kecil ya rangkaian elektronika. Tapi kalau kita bicara untuk nanti motor listrik yang berdaya besar, maka kita bicaranya adalah rangkaian elektronika daya
yang tujuannya adalah untuk mengubah. Apa yang diubah yaitu adalah sumber listrik tegangan bolak-balik atau AC menjadi sumber tegangan listrik dengan direct current atau searah. Nah, di sini untuk perubahannya itu di sini tetap, nilainya tetap. Walaupun nanti di dalam aplikasinya bisa kita ubah-ubah, yaitu menggunakan variabel. Tetapi secara umum yang dinamakan penyearah itu adalah output listrik DC-nya itu tetap. Walaupun nanti di dalam aplikasi bisa kita tambahkan nanti variabel. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan tegangan listrik DC yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan nanti untuk kebutuhan mulai dari 3 volt ya, 5 volt, 6 volt, 9 volt, 12 volt, 18, 24, 48, 110, 220, dan lain sebagainya. Ini untuk yang tegangan ekstra rendah dan tegangan rendah. Kalau untuk yang tegangan tinggi ya nanti bisa menggunakan tegangan yang lebih tinggi lagi. Nah, di sini untuk sumber listriknya yaitu menggunakan sumber listrik tegangan AC yang dapat bersumber dari listrik AC 1 fase maupun listrik 3 fase. Nah, untuk listrik 1 fase dan 3 fase ini nanti kita bahas di materi dasar listrik. Kita nanti kenal listrik 1 fase dan listrik 3 fase. Nanti bisa lihat di video saya sebelumnya pada mata kuliah rangkaian listrik, nanti kita akan bahas tentang listrik 1 fase dan 3 fase. Saya kira ini masuk di sini Anda bisa memahami itu ya. Yang kedua itu adalah supaya kita mengetahui tentang rangkaian penyearah, maka kita perlu tahu komponen. Apa sih komponen yang dibutuhkan pada rangkaian power rectifier? Nah, komponen yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah trafo. Apabila nanti kita akan menggunakan aplikasi rangkaian penyearah tegangan rendah. Nah, di sini nanti trafo fungsinya adalah untuk mengubah dari listrik AC menjadi AC. Jadi fungsi trafo adalah mengubah listrik AC menjadi AC, yang membedakan di sini adalah tegangannya. Jadi tegangannya nanti bisa kita ubah, kita turunkan atau kita naikkan. Nah, untuk pembahasan trafo nanti bisa dilihat lebih mendalam tentang materi transformator dalam sistem tenaga listrik, baik untuk rangkaian elektronika maupun untuk tenaga listriknya. Ini nanti kita akan bahas lebih mendalam tentang komponen trafo. Nah, ini adalah simbol dari trafo tadi. Sehingga pada misalkan untuk aplikasi di rumah itu merubah dari listrik AC 220 menjadi DC 12 volt atau 5 volt, maka di sini dibutuhkan trafo. Karena kalau langsung pakai dioda nanti tegangannya besar. Sehingga nanti di sini diturunkan dulu dengan trafo. Nah, komponen yang kedua adalah komponen yang disebut dengan dioda. Nah, dioda itu fungsinya di sini sebagai apa? Sebagai converting, pengubah dari AC menjadi DC. Yang kedua sebagai switching, sebagai saklar. Nah, ini contoh untuk komponen dioda. Walaupun di sini sebenarnya dioda ini sudah dalam bentuk bridge. Ini adalah dioda dalam bentuk bridge. Kok dioda kakinya 4? 1, 2, 3, 4. Ini adalah 4 buah dioda yang dijadikan satu sehingga disebut dengan nama dioda bridge. Jangan bingung dengan bentuk dioda seperti ini. Karena di sini adalah 4 dioda yang dijadikan menjadi satu dan dicor ya. Sehingga di sini kakinya ada 4. Ini gambar realnya rangkaiannya seperti ini. Ini kaki 1, ini kaki 2, ini kaki 3, ini kaki 4. Apabila kita berbicara tentang rangkaian power rectifier ya atau penyearah untuk tegangan yang besar atau kita sebut dengan power rectifier ya, dengan daya
yang besar, kita dapat bedakan menjadi 6 macam rangkaian. Yang pertama kita tinjau dari sumbernya. Jadi yang pertama adalah sumbernya bisa dari listrik satu fase. Sehingga nanti kita kenal ya sumber tegangan satu fase ya, atau penyarah satu fase. Dan yang kedua kalau sumbernya 3 fase maka disebut sebagai penyarah 3 fase. Ini kalau kita lihat dari sumber tegangan masukannya. Yang kedua dari sisi proses penyaarahannya itu nanti kita bedakan menjadi 2. Yang pertama adalah setengah gelombang atau istilah aslinya adalah half wave. Yang kedua adalah gelombang penuh atau full wave. Bentuknya seperti apa nanti kita bahas. Yang ketiga ditinjau dari bebannya. Bebannya nanti bisa kasih beban rangkaian resistif maupun resistif induktif. Nah untuk R itu contohnya untuk lampu pijar. Ini adalah beban resistif. Sedangkan RL itu adalah beban untuk motor listrik. Karena motor listrik mempunyai lilitan sehingga bebannya sifatnya ada induktifnya. Nah ini contoh untuk gambar rangkaian penyaarah, ya, penyaarah terkendali karena ini pakai SCR ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah konsep dari rangkaian power rectifier itu seperti ini. Ini sumbernya AC, ya listrik AC, outputnya adalah listrik DC. Nah di sini simbolnya adalah AC itu seperti ini, DC itu seperti ini. Sehingga nanti di sini kita bisa ya membaca kalau ada simbol seperti ini maksudnya adalah penyaarah. Jadi ini listriknya bisa 1 fase maupun 3 fase, outputnya bisa berupa listrik DC yang nilainya tetap. Nah untuk rangkaiannya kita bisa bedakan tadi yang pertama adalah rangkaian rectifier 1 fase setengah gelombang. Kalau di sini setengah gelombang nanti rangkaiannya cuma pakai 1 buah dioda. Ini bebannya R, ini kita ukur pakai CRO seperti ini ya. Nah ini rangkaian seperti ini. Sehingga nanti V outputnya di sini ya, V output DC di sini. V outputnya berapa rumusnya? Vm per Pi ya atau sama dengan 0,318 dikalikan Vm. Vm adalah tegangan maksimum. Nah kalau kita lihat ya proses penyaarahannya karena di sini setengah gelombang ya di sini nanti ya seperti ini aja. Pada setengah periode pertama seperti ini, setengah periode selanjutnya seperti ini. Jadi nanti bentuk outputnya seperti ini nih ya, yang warna merah ini yang kedua. Ini adalah output, ini inputnya, ya. Ini adalah tegangan diodanya. Jadi pada saat dia dibias maju, maka dia akan on. Nah untuk lebih jelasnya nanti bisa kita lihat ya. Kita bisa lihat pada animasi berikut ini. Nah ini adalah untuk penyaarah setengah gelombang ya 1 fase dengan beban R. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini arah arusnya ditunjukkan oleh gambar merah tadi titik-titik ya. Nah, ini kita bisa lihat ya untuk rangkaian penyaarah gelombang 1 fase bebannya R. Jadi nanti di sini setengah siklus dia akan positif, setengah siklus dia akan 0, mati ya. Sehingga di sini kita bisa lihat. Nah, untuk yang analisis rangkaiannya kita bisa lihat di sini berapa nilai V output DC dan berapa nilai V output RMS-nya ya. Kembali lagi ke sana ya, kita lanjutkan. Nah, ini adalah bentuk gelombang inputnya. Kalau tadi kita animasikan, kalau ini kita bentuk diamnya ya. Jadi ini nanti kita bisa bagi, maka outputnya seperti apa ya? Seperti ini nih. Pada saat dia positif dia nyala, pada saat negatif mati, pada positif lagi nyala lagi, negatif lagi mati lagi. Jadi dia menjadi listrik. Ini AC, di sini listrik DC, tapi listrik DC-nya masih mengandung ripple ya. Nah, ini di sini, ini V output-nya juga. Nah tadi ini sama ya untuk analisis rangkaiannya.
untuk rumus-rumusnya ya, tegangan keluarannya kita bisa hitung menggunakan pendekatan rumus ini. Ini adalah rumus pendekatan. Sedangkan V output RMS-nya ini ya, arusnya nanti kita bisa hitung dengan rumus ini. I sama dengan V output dibagi dengan R. Ini kalau bebannya R ya. Sehingga nanti daya keluaran bisa kita hitung ya, rumusnya pakai ini. Dan faktor daya penyearahan atau COSPI-nya nanti kita bisa hitung, yaitu dengan rumus V output RMS kali I output RMS dibagi dengan V sumber RMS dikali I output RMS, sehingga nanti kita dapatkan faktor daya penyearahan. Nah sekarang kalau kita bebannya RL ya, nah bebannya RL di sini, ini ada R, di sini ada L. Apa sih realnya beban RL? Realnya beban RL itu motor listrik gitu ya. Motor listrik di sini adalah motor listrik DC. Nah motor listrik DC nanti ada R dan ada L. Nah pengaruhnya apa kalau bebannya itu nanti adalah ada L-nya ini. L itu fungsinya adalah menyimpan muatan listrik. Nah sehingga di sini ya, kalau kita perhatikan nanti bentuk gelombang outputnya di sini ada nilai penggeseran fase. Jadi nanti di sini ya. Pada saat dia seharusnya di sini itu 0, tetapi di sini ada negatif. Dia bergeser untuk beban RL ini ya. Jadi setelah periode pertama dioda akan on, tetapi proses on itu akan terus berlangsung ya sampai titik beta. Sehingga di sini nanti ada titik beta ya, yaitu adalah P plus betanya. Selanjutnya nanti mulai dari titik beta sampai 2P dioda dalam kondisi off. Setelah itu dia nanti akan off. Ini yang membedakan. Ya, jadi nanti bentuk gelombangnya nanti tidak DC murni tetapi ada negatifnya ini ya. Sehingga nanti ini bisa menjadikan apa namanya? Mengandung tegangan balik. Nah, ini cukup berbahaya pada rangkaian switching sehingga nanti di sini perlu ditambahkan dioda komutasi. Nah, di sini dengan penambahan dioda komutasi ya, maka nanti ini bisa untuk menghilangkan faktor L-nya ini. Sehingga nanti pada saat di sini dia sudah apa namanya mati, ini tidak akan balik ngantem ke sini. Tidak akan balik ngantem ke switching. Sehingga nanti karena di sini ada dioda, sudah akan diblokir. Nah, ini adalah salah satu contoh soal untuk latihan ya, untuk analisis ya rangkaian dengan beban induktif. Nah, ini dapat latihan ini nanti bisa dilihat pada bukunya Muhammad Rashid pada halaman 33. Ini nanti bisa dihitung ya. Nah, ini supaya nanti alfanya sama dengan 0, tetanya ya, atau beta sama dengan pi, maka perlu dipasang dioda komutasi. Sehingga nanti kalau dipasang dioda komutasi, ya rumusnya kembali ke sini. Kembali ke rumus asalnya. Nah ini untuk soal latihan yang berikutnya. Ya, ini bisa dikerjakan nanti sebagai latihan. Sebuah rangkaian penyearah setengah gelombang, satu fase yang dihubungkan dengan sumber AC, dengan tegangan efektif. Nah ini perlu dipahami ya. Nanti di listrik AC itu ada tegangan maksimum atau Vmax, ya, tegangan maksimum, tegangan puncak ke puncak atau VPP, dan ada tegangan efektif atau VRMS. Nah ini perlu difahami. Kita baca soalnya. Kalau di sini tegangan efektif, berarti ini adalah VRMS. Jika rangkaian penyearah ini dihubungkan dengan resistor 5 ohm, 5 ohm berarti beban ya, R sama dengan 5 ohm, hitunglah arus beban rata. Yang diminta adalah menghitung arus beban rata atau I output DC. Dan daya reaktif PORMS yang diserap resistor serta faktor daya rangkaian. Nah ini nanti dapat dilihat ya, dikerjakan dengan rumus-rumus yang tadi ini ya. Kita bisa lihat pakai rumus ini. Nah ini ya. Dengan rumus ini nanti kita bisa menyelesaikan soal-soal ini. Oke, saya kira itu yang untuk latihan soalnya ya.
Berikutnya kita akan bahas tentang rangkaian rectifier satu fase gelombang penuh. Jadi di sini kalau yang tadi itu setengah gelombang, yang sekarang itu gelombang penuh. Nah, untuk gelombang penuh nanti ada dua, yaitu rangkaian penyearah jembatan menggunakan bridge seperti yang di awal tadi ya, ada 4 dioda. Yang kedua adalah yang nanti menggunakan trafo CT, yaitu dia menggunakan 2 dioda. Nah, bedanya apa dua jenis ini? Nanti kita lihat. Ini adalah untuk rangkaian penyearah satu fase gelombang penuh dengan menggunakan dioda bridge. Ini trafonya penurun tegangan, ini dioda bridge untuk menurunkan. Di sini ada kapasitor nanti untuk meratakan gelombang. Nah, di sini nanti kita bisa lihat ya prinsipnya di sini dia akan menyearahkan dari atas maupun bawah. Ini inputnya positif, negatif. Nah, outputnya nanti selalu positif, positif, positif. Nah, di sini ada C, berarti nanti dia akan meripel seperti ini ya, supaya nanti lebih halus. Karena pada saat dia nol, dia nanti akan disimpan muatannya, dan pada saat nanti dia off, nanti muatannya akan melepaskan tegangan, sehingga bentuknya lebih halus. Ini fungsi C-nya sebagai filter. Semakin besar filter, maka gelombangnya semakin halus, semakin kecil nilai C-nya, maka gelombangnya lebih kasar. Nah, yang kedua adalah kalau kita nanti menggunakan trafo CT. Ini trafo CT. CT itu artinya adalah center tap. Jadi CT itu ada dua buah istilah, ada center tap. Center tap itu singkatan dari sadapan tengah. Kita kenal juga nanti ada current transformer. Nah, jangan terbalik dengan istilah ini. Kalau istilah CT nanti banyak digunakan untuk pengukuran. Misalkan pada pengukuran panel listrik yang arusnya besar, maka ya harus pakai CT. CT-nya namanya current transformer. Tapi kalau di sini yang kita gunakan adalah jenis trafo center tap, bukan current transformer. Diingat ya, jadi ada CT di bidang electrical, kita kenal current transformer. Tapi kalau di rangkaian elektronika daya, kita kenal namanya center tap. Itu beda. Nah, di sini kita bisa lihat, kalau tadi menggunakan bridge itu 4 dioda, kalau di center tap cukup 2 dioda. Rangkaiannya sederhana, simple. Nah, di sini boleh kita tambahkan C, boleh tidak. Kalau mau tambahkan C, nanti bentuk gelombangnya lebih halus. Kalau tidak, ya nanti seperti ini, outputnya ya. Sama dengan yang tadi. Nah, ini untuk analisisnya, kita bisa hitung berapa sih nilai tegangan keluaran. Nah, kita bisa hitung pakai pendekatan rumus ini. Berapa nilai tegangan efektifnya, kita bisa pakai pendekatan ini. Nah, untuk beban RL ini sama ya dengan rangkaian satu fase setengah gelombang. Ya, jadi nanti ada pergeseran fasenya dan nanti akan muncul harmoniknya pada orde yang ke N. Di mana nanti ada harmonik ganjil maupun harmonik genapnya. Ya, ini contoh latihan ya nanti bisa dikerjakan. Ini kuncinya. Nanti dicek setelah Anda kerjakan apakah sama atau tidak ya. Jadi sebuah rangkaian penyearah gelombang penuh satu fase yang dihubungkan dengan beban RL. Jika rangkaian dalam penyearah ini terjadi harmonik kedua, ya, berapakah nilai tegangan keluarannya? Ya, kita bisa hitung dengan rumus ini. Oke, ini untuk tugas ya, latihan soal ya supaya nanti Anda bisa menjadi lebih jelas ya. Silakan Anda jawab ya latihan ini, Anda tulis dan Anda cocokkan nanti dengan teorinya ya. Semoga dengan latihan ini menjadi lebih paham ya, lebih kompeten pada mata kuliah ini. Oke, itu ya untuk memperdalam ini saya ingin tampilkan ya beberapa animasi ya. Tadi kita sudah bahas rangkaian satu fase setengah gelombang, sekarang kita bahas untuk yang gelombang penuhnya ya. Nah, nanti kita di sini kita bisa lihat. Nah, ini adalah untuk gambar rangkaian penyearah satu fase gelombang penuh atau dengan istilah bridge, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ini ya.
Ini adalah rangkaiannya, ini prinsip kerjanya, ini nanti berpasangan. D1 berpasangan dengan D2, D3 berpasangan dengan D4. Nah, nanti yang di sini adalah atas itu apa namanya tegangan inputnya, yang bawah itu tegangan outputnya, yang di bawah sendiri adalah tegangan diodanya. Ini yang menggunakan bridge ya. Yang berikutnya yang ini yang menggunakan center tap ya atau CT. Ini animasinya seperti ini, sama ya. Untuk bentuk tegangan keluarannya tidak berbeda jauh. Cuma yang nanti membedakan adalah untuk drop tegangan diodanya, tapi nggak terlalu berpengaruh besar. Itu saya kira ya untuk melengkapi dari materi ini ya. Semoga materi pembelajaran ini bisa menjadikan ya pemahaman kita terhadap materi elektronika daya, khususnya rangkaian penyearah daya ya itu menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.